hasil asesmen apakah dari pihak-pihak otoritas yang tahu tentang resiko kesehatan serta yang bisa ditimbulkan pada saat pilkada itu dalam pandemi itu juga tidak muncul dalam diskusi-diskusi di DPR, dan itu sangat mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Hasim, Pak Gus Yakut, Pak Didih, dan Pak Nur Hayat, rekan-rekan Ali dan Nikmatullah, serta rekan-rekan sekalian peserta diskusi hari ini, izinkan saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Dahlia Umar, Ketua Netfeed Indonesia, mantan KPU Provinsi DKI Jakarta 2008 sampai 2018. Rekan-rekan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya sudah sebagian tadi dijelaskan oleh narasumber sebelumnya dari KPU dan dari Komisi 2. Yang saya sangat impress karena ternyata dari dua pihak yang sama-sama memutuskan pilkada dilaksanakan tanggal 9 Desember, kita bisa mendengarkan pandangan-pandangan mereka sebenarnya ternyata masih beresiko tinggi kalau pilkada itu dilaksanakan 9 Desember sebenarnya ya. Jadi ini saya perlu tekankan bahwa baik KPU dan DPR sendiri juga masih memiliki pendapat yang menyatakan bahwa ini resikonya sangat tinggi, tetapi mau tidak mau harus dilaksanakan. Saya ingin menyampaikan presentasi, tapi ini kok saya di-disable ya. Mohon saya bisa menyampaikan share screen. Jadi ada sedikit penjelasan secara tertulis yang ingin saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk lebih membantu untuk diskusi ini ya. Rekan-rekan sekalian, saya harap sudah terlihat ya screen-nya ya. Ini mohon moderator nanti sampaikan kalau saya terlalu banyak ngomong. Karena ini agak panjang, tapi saya akan berusaha untuk mempersingkat. Hal-hal yang sudah disampaikan dapat saya ulang. Baik, ini adalah apa yang ini adalah apa yang diatur dalam Perpu nomor 2 tahun 2020. Rekan-rekan sekalian, dalam Perpu itu memang dijelaskan bahwa pilkada ditunda, tapi ditunda hanya 3 bulan. Dan kalau seandainya dalam proses tahapan itu ada bencana yang terjadi atau misalnya COVID-19 itu eskalasinya naik, maka bisa saja tahapan itu dihentikan. Jadi pilkada bisa saja 9 Desember, bisa juga tidak. Tergantung daerah yang menyelenggarakan pilkada, apakah di sana skala pandemiknya itu tinggi atau tidak. Ini apa yang termaktub dalam Perpu ya. Dan menurut saya di Perpu itu juga jelas bahwa untuk tungsura, pemungutan dan penghitungan suara itu sudah mutlak tidak boleh dilaksanakan pada saat bencana masih berlangsung. Nah, penilaian bahwa bencana masih berlangsung atau tidak itu tentu dari otoritas yang berwenang ya untuk menilai ini masih bencana sehingga tidak bisa dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Artinya seluruh tahapan bisa dilaksanakan dengan protokol COVID kecuali pemungutan dan penghitungan suara. Kalau ada daerah yang kemudian tiba-tiba eskalasi COVID-19-nya naik, maka dia bisa saja dihentikan seketika untuk kemudian dilanjutkan entah kapan sampai bencana berakhir. Kalau seandainya dia justru misalnya eskalasi bencananya menurun, bisa saja dia berlanjut terus sehingga pilkada kemudian bisa diselesaikan di bulan Desember. Artinya
mungkin menjadi tidak serentak. Nah, karakteristik saya ingin ini kita sudah tahu semua, tapi kenapa ini penting? Ini saya kutip juga di buku di papernya IFES yang terbaru, bisa nanti teman-teman cek, bisa diakses secara online, juga nanti bisa saya kirim tentang safeguarding health and election. Di situ dijelaskan tentang apa yang sedang kita hadapi. Virus corona ini karakteristiknya kan dia memang menular antar manusia, bisa juga menular dari sesuatu yang menempel di atas sebuah barang gitu ya, kemudian kita menyentuhnya, lalu kita menyentuh mulut dan mata kita atau hidung kita. Nah, bahayanya virus ini adalah orang yang nggak ada gejala, dia bisa saja terjangkit tapi tidak terlihat seperti terjangkit virus. Juga ada juga yang sudah positif tapi dia tidak mengalami gejala. Ini yang menyebabkan betapa sulitnya kemudian kita berinteraksi secara normal, karena memang kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang sudah terjangkit virus atau belum, karena ketidakadaan tes massal yang masif di Indonesia. Nah, dalam papernya IFES ini bagus sekali. Dia menjelaskan ini masa bertahannya virus, contohnya di benda-benda yang familiar dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi kita itu kan dalam pemilu itu akan berhubungan dengan benda-benda yang tidak sekali kita pegang ya. Kita akan exchange dokumen, saling memegang logistik pemilu, kemudian juga kita beraktivitas di kantor, dan tentu kita tahu bahwa ternyata virus COVID itu juga menempel pada barang-barang itu. Misalnya di sini ya dia bisa saja ada di bilik suara, di surat suara dan lain-lain. Sehingga tadi sudah disampaikan Pak Hasim dan Gus Yakut, KPU harus siap untuk memitigasi dan melakukan perencanaan tentang alat pelindung diri bagi petugas. Karena apa? Karena memang seluruh kerja kita sangat terkait dengan interaksi kita dengan benda-benda yang di exchange antara satu dengan yang lain. Jadi kenapa saya sebagai pribadi ya, dan saya juga punya kelompok yang menyusun petisi untuk menolak pilkada di Desember 2020. Karena mungkin kawan-kawan orang-orang bisa bilang, ya orang aja bisa ke pasar belanja gitu ya, bisa ke masjid sholat. Ya tapi kita ke pasar belanja, kita bertransaksi dengan 1-2 pedagang, habis gitu kita pulang, kita bisa cuci tangan, selesai, kita nggak kena virus. Kita sholat ke masjid juga bawa sejadah sendiri. Masalahnya dalam penyelenggaraan pemilu akan banyak sekali interaksi yang menyebabkan kita saling memegang barang, kita saling membawa, banyak orang-orang yang kemudian harus membawa logistik, dan ternyata virus itu bisa menempel di benda-benda itu. Dan apa yang terjadi kalau tadi kata Pak Hasim, kalau ada yang terjangkit 1 orang, libur KPU-nya 14 hari. Padahal tahapan sedang berjalan, dan kita semua tahu lah ya kalau di KPU itu tidak ada libur dan semuanya hari kalender, semuanya harus sudah selesai sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Nah, karena apa sih nature, karakteristik dari virus dan penyakit ini seperti ini, maka memang sangat berisiko kita melaksanakan pilkada saat pandemi, kecuali ada kesiapan memitigasi dan mengantisipasi bagaimana supaya interaksi kita dengan benda-benda atau orang-orang itu tidak menyebabkan kita terjangkit virus. Nah, saya ingin sekali, ini kan kita new normal. Saya ingin di sini kita juga punya pandangan bahwa new normal adalah bukan normal itu sendiri. Kita sudah pernah merasakan apa itu normal. Kita kemarin sempat merasakan yang abnormal, 2 bulan, 3 bulan di rumah aja. Sekarang kita harus kemudian mengalami fase new normal. Apa itu? Masih ada corona sampai ditemukan vaksin. Sampai kemudian vaksin itu membunuh virus dan kemudian dinyatakan kita semua bebas dari virus. Baru kita balik lagi ke normal. Karena kita itu masih new normal dan itu bukan normal, maka tentu penyelenggaraan pemilu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang juga sifatnya khusus ya.
Nah, kalau boleh saya saya mengutip lagi dari buku Safeguarding Health and Election-nya IFES ini. KPU bisa melaksanakan di situ ditulis apakah ada pertanyaan apakah pemilu bisa dilaksanakan di masa pandemik? Bisa. Sangat bisa, bukan berarti tidak bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah betul-betul direncanakan sedemikian rupa bagaimana mencegah dan memitigasi resiko penularan melalui detail-detail perubahan aturan, prosedur, dan kemudian ketersediaan anggaran dan pengadaan barang yang dibutuhkan. Kemudian juga bekerja sama atau melakukan asesmen terhadap bagaimana menghindari pencegahan dan menghindari penularan dan memitigasi serta mengatur interaksi antara orang per orang dan orang dengan benda. Karena kita tahu ya tadi virus itu karakteristiknya seperti itu. Sedangkan kerja-kerja KPU itu terkait dengan pengadministrasian dan teknis pelaksanaan yang mengakibatkan kita harus bertemu dengan orang dan kita harus mengadakan logistik yang sangat-sangat banyak. Kemudian, nah pertanyaannya, apakah KPU sudah melakukan yang tadi ya, bagaimana menyusun protokol kesehatan dengan tujuan mencegah penularan COVID? Saya kira bukannya tidak mudah, membutuhkan waktu untuk menyusun aturan, kemudian melakukan asesmen terhadap visibilitas dari pelaksanaan pilkada dalam situasi pandemi. Ini yang tidak ada saya lihat di pembahasan di DPR dan pada saat rapat bersama kemarin ya. Jadi kok ambil keputusannya tanggal 9 tidak ada apa dari hasil asesmen apakah dari pihak-pihak otoritas yang tahu tentang resiko kesehatan serta yang bisa ditimbulkan pada saat pilkada itu dalam pandemi itu juga tidak muncul dalam diskusi-diskusi di DPR dan itu sangat mengecewakan. Kenapa? Karena buat saya sebagai rakyat biasa penting bagi kita untuk mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kita kan belajar ya Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalil Masolih. Ini kalau yang sekolah di Alia atau pesantren kayak saya, ya peningkatan ekonomi, kemudian apalagi kelangsungan pemerintahan itu masol itu maslahat, tapi keamanan dan kesehatan masyarakat itu nyawanya itu tidak terancam itu juga lebih harus diutamakan gitu. Jadi menurut saya pandangan itu tidak muncul dalam diskusi bersama antara DPR, KPU dan pemerintah. Nah, kenapa itu penting? Karena kita harus memastikan kualitas pilkada. Ini prinsip pemilu yang bebas dan adil. Rekan-rekan ini yang KPU, terutama yang Bawaslu, kan kita kalau kerja harus memastikan bahwa prinsip ini selalu ada dan kita berhasil mencapainya. Ya, contohnya hak pilih universal, kemudian kebebasan berbicara dan media yang bebas. Kemudian orang itu pasti bisa milih satu orang satu suara satu nilai dan seterusnya. Nah ini tetap kita dalam kondisi normal saja kita harus bekerja keras untuk mencapai terwujudnya prinsip ini, apalagi dalam keadaan keterbatasan adanya pandemi ini ya. Di mana pada saat pandemi ini kita harus berpikir jauh untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang meminimalisir interaksi. Jadi kalau saya boleh, ini tadi new normal itu harus jaga jarak, mengurangi kontak fisik, menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin, menghindari kerumunan, menghindari orang yang terjangkit virus atau berpotensi terjangkit virus, kemudian kita harus antri dan kalau bisa bekerja di rumah, ya. Nah, bagaimana itu? Di satu sisi kita harus berlaku seperti itu, tapi di sisi lain kerja-kerja penyelenggaraan pemilu dan kerja-kerja
politik para aktor pemilu itu sangatlah kebalikannya. Ya, mereka butuh bertemu dengan orang, butuh mengkonsolidasikan diri, kemudian butuh untuk mencapai target-target pekerjaan yang tidak mungkin tanpa interaksi dengan benda dan orang. Nah, ini adalah tantangan pilkada di masa pandemik menurut saya, karena saya pernah KPU, saya jadi merasakan dan membayangkan bagaimana supaya KPU ini bekerja gini, KPU memiliki kewenangan sebenarnya untuk menyusun aturan protokol kesehatan yang itu sudah kewenangan itu sudah secara luas diberikan pada saat rapat dengan DPR kemarin ya. Nah, tapi inilah tantangan-tantangannya, antara lain seluruh tahapan pilkada itu kita masih administrasinya manual. Tadi Gus Yakut bilang kita harus sudah memikirkan e-voting, tapi e-voting itu faktanya kan belum diimplementasikan, walaupun MK sudah membolehkan hanya untuk pilkada. Kalau untuk yang pemilu pileg dan lain-lain belum ya. Nah, kita masih karena kita masih menggunakan pengadministrasian secara manual dan melibatkan orang secara langsung, tentu akan ada pertemuan orang, akan ada interaksi penyelenggara dan aktor pemilu dengan benda-benda ya, dokumen dan lain-lain. Kemudian kita juga masih mengadministrasikan manual rangkaian transmisi benda seperti dokumen dan logistik pemilu. Lalu yang paling penting kita itu belum ada tes massal yang kemudian kita tahu mana orang yang sudah dinyatakan positif. Di Korea Selatan itu kenapa mereka sukses, karena ada aplikasi bagi setiap orang yang bisa kemudian memberitahu kalau ada ODP atau PDP di sekitar kita. Jadi kita bisa menghindari daerah, wilayah, atau tempat tinggal orang tersebut. Nah, kita nggak tahu ini carrier virus itu ada di mana-mana. Padahal dalam penyelenggaraan pemilu itu kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Kecuali KPU berani misalnya melakukan pendaftaran calon itu secara online. Tapi bisa nggak kemudian kita menganggap itu adalah, atau kita menjadikan itu aturan yang bisa diimplementasikan. Kalau KPU kan lebih yakin kalau melihat dokumennya langsung ya. Kemudian bisa saja partisipasi menjadi rendah akibat khawatir, orang menjadi nggak apa-apalah saya tidak didata sebagai pemilih daripada saya kedapatan tamu yang saya nggak tahu apakah dia terjangkit virus atau enggak gitu. Atau orang menjadi tidak terlalu tertarik ikut pilkada karena menurut mereka akan ada interaksi dengan orang sehingga lebih baik saya menghindar dan tidak ikut daripada saya ikut kampanye dan lain-lain tapi kemudian saya malah tertular. Nah, kualitas akurasi data pemilih juga bisa saja rendah kalau misalnya nanti coklatnya itu kemudian dibatasi melalui koordinator-koordinator RT RW misalnya ya. Apalagi daerah-daerah yang padat penduduk dan pergerakan penduduknya cepat. Kemudian penyelenggara pemilu dan jajarannya menurut saya harus melalui tes COVID karena mereka akan melayani orang lain. Mereka akan melayani, mendatangi rakyat yang mendatangi pemilih untuk misalnya diverifikasi data pemilihnya atau dukungan kepada calon perseorangan, itu berarti harus ada biayanya untuk memastikan mereka bebas dari virus. Dan KPU penyelenggara pemilu harus boleh punya data tentang di mana ada ODP dan PDP. Menurut saya ya, mohon maaf kalau ini nanti dianggap masa kita jadi tahu orang yang terjangkit, tapi itu juga untuk melindungi penyelenggara pemilu pada saat mereka harus mendatangi orang untuk memverifikasi data pemilih misalnya atau dukungan perseorangan. Sehingga tidak harus ke wilayah atau tempat-tempat itu. Kemudian bagaimana dengan proses sengketa secara virtual dan pembuktian dokumen secara virtual, apakah bisa dianggap itu sebuah bentuk keabsahan di masa pandemik ini? Itu juga penting, dan ketersediaan anggaran untuk tadi alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu. Nah, ini menurut saya penting, saya ingin ada
saya kira ada banyak prinsip pemilu bebas adil ya dan adil yang dilanggar kalau pilkada dilaksanakan di masa pandemik ya. Ini 4 hal yang menurut saya paling penting. Ini akan dilanggar kalau dipaksakan pilkada di masa pandemik. Pertama adalah prinsip partisipasi penuh tanpa rasa takut atau keselamatan dan keamanan. Orang mungkin menjadi tidak mau berpartisipasi atau enggan karena nggak ada jaminan penyelenggara pemilih itu bebas dari penularan. Selama tidak ada tes massal yang kemudian bisa kita tahu siapa yang terjangkit, siapa yang tidak, orang akan lebih memilih untuk pasif, ya, pasif untuk tidak terlalu banyak berkumpul atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian bagaimana dengan persaingan sehat antar kontestan? Kalau ada calon yang dia bukan non-incumbent, menurut saya dia akan sangat berat. Dengan adanya social distancing, akan membatasi ruang gerak dia untuk mengenalkan diri. Coba. Kalau incumbent dia sudah dikenal, bahkan dia lebih bisa mendapatkan keuntungan karena dia bisa memanfaatkan pandemi ini untuk pencitraan dirinya. Ya. Tapi kalau yang non-incumbent, apalagi dia belum dikenal, gimana cara mengenalkan diri? Jangan berpikir bahwa semua masyarakat itu di daerah pakai media sosial ya. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pengenalan secara langsung dan dengan social distancing itu akan sangat merugikan non-incumbent. Kecuali kalau incumbent-nya buruk sekali ya, begitu hari H, ini incumbent-nya sangat tidak memuaskan, mereka akan memilih siapapun yang ada di luar incumbent itu, calon incumbent. Yang ketiga, prinsip integritas dan visibilitas penyelenggaraan pilkada. Bapak Ibu sekalian, butuh waktu loh sebenarnya. Tadi saya bilang kalau kita itu sebenarnya harus melakukan asesmen dulu, kemudian penilaian bagaimana perencanaan mitigasinya, dan saya belum melihat KPU atau mungkin saya yang kurang punya kurang tahu ya, tapi sebenarnya itu butuh pemikiran yang lama. Singapura saja kemarin itu akhirnya mereka memutuskan menunda karena mereka kemudian sudah membuat asesmen dan terbukti kemudian hasilnya adalah ya harus ditunda. Jepang juga ditunda tahun depan untuk pemilunya. Setelah ada asesmen bahwa lebih aman kalau misalnya pandemi selesai baru kemudian pemilu dilaksanakan. Nah, wilayah-wilayah yang pemilu di masa pandemik ada, tapi itu dengan perencanaan dan anggaran yang besar dan perencanaan yang sangat matang. Dan yang terakhir adalah kepastian akan keserentakan pilkada itu sendiri, tentu dengan apa yang disebut dalam Perpu, bisa saja ada pilkada yang terus berlangsung di daerah-daerah yang green zone. Kemudian ada juga pilkada yang tahapannya ditunda sementara atau pemungutan suaranya ditunda sementara dan akhirnya pemilu menjadi tidak serentak. Saya tidak terlalu masalah ketidakserentakannya itu ya, tetapi akan lebih menurut saya akan lebih bagus kalau memang betul-betul pandemik ini selesai sehingga pemerintah itu fokus menyelesaikan pandemik hingga selesai. Kemudian kita melaksanakan pilkada setelah masa pandemi. Kecuali ya itu tadi ada tes massal yang memperjelas siapa yang terjangkit dan tidak sehingga mitigasi untuk menghindari penularan itu bisa menjadi maksimal oleh penyelenggara pemilu. Pemilu di masa pandemik per akhir Mei itu ada 60 negara yang menunda pemilu dan pemilu lokal. Di Iran itu pada saat pemilu Februari 2020 kemarin saya baca di media itu menjadi salah satu pemicu penularan awal COVID. Itu faktanya. Yang kemudian pemilu lokal di Jepang juga partisipasinya rendah, tapi di Korea Selatan malah tinggi. Nah ini di Amerika juga katanya sekarang sedang primary dan ada yang pilkada dan partisipasinya cukup tinggi. Faktor-faktornya tentu mungkin justru karena mereka merasa ada urgensi ketika masa pandemik ini, penilaian mereka terhadap pemerintah ada yang positif, ada yang negatif, dan kemudian itu memotivasi orang untuk memilih. Mungkin di Jepang justru karena penanganan COVID-nya itu tidak terlalu maksimal, jadi orang jadi malas milih. Atau pandemiknya masih apa ya, masih tinggi skalanya.
Nah, di beberapa negara bagian Amerika itu ada memang negara bagian yang sudah tidak menggunakan TPS untuk metode memilih, seperti Washington, Ohio, Oregon, Hawaii itu nggak ada TPS. Kalau ada pemilu ya surat suaranya dikirim ke rumah masing-masing, lalu orang kirim balik ke KPU. Nah, sekarang karena masalah COVID ini, beberapa negara bagian sedang mempertimbangkan pemilihan melalui pos, fasilitas drive-thru ya, untuk memperkecil potensi penularan. Jadi itu rekan-rekan sekalian, beberapa hal yang saya kira juga harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan menyelenggarakan pilkada dalam masa pandemik. Saya berharap asesmen dan kajiannya itu sangat matang sehingga pilkada ini tidak menjadi sumber penularan ya. Jangan sampai jadi kemudian gara-gara pilkada menjadi bentuk atau sumber penularan baru. Karena itu saya sangat mendukung kalau seandainya ada tes massal, kalau seandainya kita tahu orang-orang yang terjangkit itu ada di mana sehingga kita bisa menghindari interaksi dengan mereka, dan kemudian anggarannya juga cukup untuk melindungi diri bagi penyelenggara pemilu se-Indonesia. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.